Setelah berkonsultasi dengan guru spiritualnya, Jerry yang merasa tidak bisa fokus ketika hidup di kota, memutuskan untuk menyewa sebuah rumah yang jauh dari keramaian, tetangga julid, dan cabe-cabean yang pakai Honda Beat untuk menyelesaikan novel Holden Cavill yang sudah ia tulis sejak lama. Thank you. I just completed my first novel. Novel tersebut pun rampung, dan setelah ditolak oleh beberapa publisher, akhirnya ada satu yang mau menerbitkannya, yaitu publisher Little Brown. He thinks it's an American masterpiece. He said masterpiece? That's what he said. And wait, you told him I wouldn't make any changes. Novel itu diberi judul The Catcher in the Rye, dan sukses besar setelah diterbitkan dan mendapatkan ulasan yang bagus dari kritikus literatur. I hear people talking about Catcher everywhere I go. Everyone just loves it. Ketika sedang menghadiri acara makan malam, Jerry bertemu dengan seorang wanita. Wanita tersebut adalah perempuan pertama, bahkan orang pertama yang mengatakan bahwa The Catcher in the Rye tidaklah sebagus itu. Yang dimana inilah yang membuat Jerry tertarik kepada wanita tersebut, yang bernama Claire. Wait. Can I get your phone number? Got a pen? Bahkan dengan suksesnya The Catcher in the Rye pun, tak membuat Jerry merasa kedamaian sedikit pun di hatinya. Atas dasar inilah Jerry pun akhirnya membeli sebuah rumah terpencil yang terletak di pinggiran kota, agar tidak terkena distraksi untuk menulis karya-karya berikutnya. Dan saat itu juga, Jerry sudah menikahi Claire dan tinggal bersamanya. Ya tentu saja tinggal samaan dong, kan sudah halal. No one could have missed saying that she was a first-class beauty. Suatu ketika, Jerry diwawancarai oleh seorang remaja perempuan untuk koran sekolahnya. They want me to write an article about someone I admire, and you'd be perfect. Well, I stopped doing interviews a while ago. But for a school paper, I can certainly make an exception. Really? Of course. The kids at school are gonna love it. Thank you. Is Catcher? Namun ternyata si perempuan tersebut memuatnya di koran lokal, yang membuat ini semakin menguatkan Jerry untuk mengisolasi dirinya dari kehidupan luar. She lied to me. She said it was for the school paper. She lied. It's okay, Jerry. It's gonna be No, okay. I trusted her. right, I trusted it's her. okay. She betrayed me. Goddamn, these goddamn children betray me now. When people become the distraction, then I suppose you remove the people. Seandainya kalau si Jerry ini hidup di zaman sekarang, pasti dia bakal survive dari corona. Scene berikutnya kita diperlihatkan si Whit yang mencoba berdiskusi dengan siapa ya, lupa gue namanya. Si agennya si Jerry. I haven't slept for 6 months. And I miss him. Whit mencoba meyakinkan agennya Jerry untuk Jerry menulis salah satu ceritanya kepada majalahnya. He said no. How can he still be angry with me? He's a huge success now. It hasn't been easy on him. The war made him a better writer, but it really messed him up. Untuk adegan-adegan selanjutnya sih sebenarnya menurut saya udah menjelaskan ya endingnya kayak gimana. Jadinya pokoknya intinya endingnya itu si Jerry ini tiba-tiba berubah menjadi obsesif gitu sama
karir menulisnya gitu. Bukan karir sih sebenarnya, lebih ke obsesinya untuk menulis segala sesuatu lah gitu. Dan di endingnya juga si Jerry akhirnya berbaikan sama Wade, dan Jerry juga setuju untuk menulis kata pengantar ya istilahnya untuk antologi cerita milik perusahaan magazinnya si Wade gitu ya. Dan di ending sendiri kita diperlihatkan Jerry yang bertemu dengan si siapa namanya si agennya ini untuk memberitahu dia bahwa bahwasanya dia sudah nggak mau lagi nge-publish cerita gitulah. Jadinya dia cuma nulis itu untuk eh, bikin dia happy aja gitu. Jadi bahan terapi bagi dirinya sendiri gitu. Kalau saya bilang sih filmnya ya cukup menghibur untuk bagi yang mungkin bagi yang tertarik sama tulisan-tulisan J.D. Salinger gitu, yang ngefans sama The Catcher in the Rye atau Nine Stories. Tapi mungkin bagi orang lain yang di luar itu mungkin bakal mikirnya film tentang apa ya gitu ya. Jadi ya ini bisa termasuk biopik lah intinya. Dan kalau nggak salah nih ya, kenapa nggak dan kalau nggak salah nih ya si J.D. Salinger ini nggak pernah mau kalau novel-novelnya atau cerita buatannya dia itu dijadiin film gitu, karena dulu pernah sekali diadaptasi dan jadinya ngawur gitu. Dan ya itu memang integritasnya seorang J.D. Salinger sih, nggak kayak orang di negara tertentu yang novelnya bagus tapi setelah dibuatin jadi sinetron jadi cuau wow wow wow. Ya udah kalau gitu sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya. Bye.